Wah, Dokter Po itu sangat ahli sekali dalam bidang komunikasi dan juga seperti ya semacam tentang bicara. Pokoknya kalau lihat Dokter Po, ini dewa bicara berarti. Terima kasih, Samandara. Memang saya menekuni ya dunia speaking katanya gitu ya. Dunia ngomong-ngomong gitu. Dan itu sudah berapa lama, Dokter? 20 tahunan ya, ada ya? Ada, sejak saya di SMA ya. Di SMA saya sudah menjadi pengurus OSIS itu, Bante Samandara. Di SMP bahkan, saya sudah pengurus OSIS, kemudian jadi sekretaris. Nah, di situ kan perlu ini kemampuan bicara, ya kan, kemampuan bawa acara, berkomunikasi dengan guru, dengan pembina, dengan orang luar sekolah dan sebagainya. Dari situ mungkin ya terbentuklah kemampuan saya berbicara yang relatif ya lumayan lah ya dari sejak saat itu, Bante Samandara. Bayangkan bicara berhari-hari itu bisa awet suaranya, itu kan suatu tips yang gak diketahui oleh orang lain kan. Ternyata sudah diketahui triknya oleh kita, tapi belum bisa dipraktekkan, Dokter Po. Iya, betul sekali. Nafasnya belum nyampe. Banyak yang nanya itu Samandara, Bante. Apa itu? Kenapa kok bisa bicara berjam-jam dan kualitas suara tidak berkurang ya? Power atau dayanya juga relatif sama dan kelihatan nggak pernah letihnya gitu ya. Yeah. Semua ada tekniknya sebagaimana pengantar tadi yang Samandara sampaikan. Nah, nanti kita bahas nih. Mudah-mudahan sampai ke sana ya, Samandara, soal passion ini. Passion. Ya, Dokter Po, kebetulan kan malam ini kita akan bahasnya tentang learning what you like. Pelajari apa yang kita sukai atau yang Anda sukai. Dan terutama sekali saya dulu sering mendengar ini kalau misalnya menghadiri webinar-webinar yang secara offline ya, atau katakanlah yang seminar-seminar secara offline, itu Dokter Po tuh sering banget tuh bahas tentang kecerdasan manusia. Saya pikir, wah ini saya baru dapat referensinya ternyata dari hasil stalking. Luar biasa ya buat penonton Taste of Truth yang saya hormati. Tadi Samandara sudah membuka dengan sangat-sangat bagus sesuai dengan tema kita. Memang Profesor Howard Gardner pertama menemukan itu secara bertahap, Bante Samandara. Ya, pertama 7, kemudian 8, dan terakhir ini 9. Betul sekali tadi Samandara katakan 9 itu. Ya, kita akan membahas beberapa di antaranya barangkali ya. Memang setiap kecerdasan itu beda-beda dari orang ke orang. Kalau kita mengambil referensi dari saya beragama Buddha ya, referensi dari Guru Agung, kalau kita lihat nanti saya akan pakai referensi yang lain juga. Itu di Dhammapada ayat 80. Wah, ini ya, sayang kita hari ini kan tidak main Salindia ya, Bante. Ya. Tidak main kita challenge untuk tidak menggunakan Salindia. Betul. Jadi karena Bante Samandara menantang saya untuk tidak menggunakan Salindia alias slide, maka saya hanya bicara. Kalau saya tidak bisa menjelaskan dengan bagus, maka gelar komunikator boleh dicabut ya. Iya loh, komunikatornya itu bukan se-Indonesia, se-Asia itu. Candanya gitu ya Bante Samandara. Nah, jadi semua harus berbasis data gitu ya. Kenapa kita mengatakan seseorang memiliki bakat dan sebagainya? Nah, ternyata Guru Agung saya, Guru Agung Buddha sudah menyampaikan di Dhammapada ayat 80, yaitu dikatakan demikian. Pembuat saluran air mengalirkan air, pembuat anak panah meluruskan anak panah, tukang kayu melengkungkan kayu, orang bijaksana mengendalikan dirinya. Artinya apa? Ternyata sejak zaman Buddha sudah mengatakan, ini orang ada bakat masing-masing loh. Ini orang tidak bisa dipaksa menjadi seseorang yang lain loh. Nah, jadi tukang kayu hanya bisa melengkungkan kayu. Kemudian tukang panah hanya bisa meluruskan anak panah. Tukang air hanya bisa mengalirkan air. Jadi kalau misalnya seorang yang berbakat ya, bakat itu di tukang kayu disuruh mengalirkan air, mungkin dia tidak akan mampu. Kalaupun dia bisa, hasilnya tidak akan sebagus kalau mereka yang memang ahli di bidang itu kan gitu ya. Luar biasa ini ajaran ini. Jadi ada 4 profesi di situ ya. Jadi ada tukang kayu, memang spesialis kayu ya. Jadi carpenter gitu kan, tukang kayu. Kemudian ada tukang air, mengalirkan air ini irigasi ya biasanya kan gitu ya. Kemudian tukang panah juga demikian. Dan orang bijaksana mengendalikan dirinya, mengajar orang-orang supaya bisa mengendalikan dirinya seperti apa yang sudah
beliau ajarkan. Nah, 4 ini sebetulnya adalah teori yang sangat dasar dan mendasar mengapa muncul istilah passion. Ya, dalam bahasa Indonesia disebut sebagai, ini kata baru nih Bante sama Nera. Kata baru nih. Ya, jarang orang dengar ya. Passion ini bahasa Indonesia bakunya namanya renjana. Renjana. Iya, betul, renjana. Ya, C-nya diganti jadi J. Kalau rencana kan ya, J-nya aja jadi J. Renjana ini muncul sehingga seorang Profesor Howard Gardner pun mengatakan, ada loh 7 kecerdasan, 8 kecerdasan, sekarang 9 kecerdasan. Nah, itulah mengapa kita tidak boleh memaksakan putra-putri kita untuk menekuni apa yang kita tidak tuntas dulu kuliahnya. Gitu loh. Sama Nera Bante ya. Soalnya saya pernah dapat curhatan dari orang tua, dari anak-anak gitu ya. Ini Pak, orang tua saya ingin sekali saya jadi dokter. Padahal saya tidak punya rencana ya atau passion menjadi seorang dokter. Bagaimana itu? Saya tanya. Dulu emang papa mama apa profesinya sekarang? Oh, sekarang pedagang. Dulu mereka kuliah nggak? Ada Pak. Kuliah apa? Kedokteran. Lalu nggak sempat selesai Pak. Disambung diselesaikan oleh anaknya gitu ya. Nah, maka inilah muncul sebuah kalimat soal rencana tetap dari Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ya, Khalifah Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan, wahai para orang tua, jangan paksakan apa yang engkau inginkan putra-putrimu, menjadi yang dulunya engkau tidak berhasil. Kenapa? Karena mereka hidup pada zaman yang berbeda dengan zamanmu. Nah, dengan demikian apa? Ternyata Khalifah Ali bin Abi Thalib pun menyadari bahwa setiap anak, setiap orang memiliki rencana berbeda-beda. Di buku lain disebut sebagai elemen. Ini sangat asik nih, menarik ini sama Nera Bante ya, kalau kita bahas ya. Jadi istilahnya macam-macam ya. Ada yang disebut rencana dalam bahasa Indonesia, ada passion, ada kecenderungan, ada pula yang menyebutnya sebagai elemen. Ya, buku lain menyebutnya sebagai elemen. Nah, seperti itu. Jadi intinya, penonton yang kami hormati di Taste of Truth, bahwa kalau kita memiliki bakat di dunia hitung, belum tentu kita punya bakat di dunia masak. Orang yang jago masak mungkin tidak pandai berhitung. Orang yang pandai berhitung mungkin tidak pandai dalam bicara. Demikian seterusnya. Nah, di dunia ini tidak bisa seseorang itu mencakup semuanya. Dalam bahasa Hokkien disebut, nah ini mungkin perlu subtitle ya. Yeah. Ya sama Nera Bante. Nah, dalam bahasa Hokkien disebut Pau Sua Pau Hai. Nah, ini artinya, Dokter Bo. Nah, ini saya sudah tahu Bante sama Nera pasti tanya ya. Karena asalnya berbeda dengan saya kan. Yeah. Nah, Pau Sua Pau Hai, Pau itu mencakup, Sua berarti gunung, mencakup gunung, dan Pau Hai, lautan. Jadi tidak ada orang yang bisa mencakup gunung, mencakup lautan. Ya, itu istilahnya. Artinya apa? Jangan paksakan diri. Ya, jangan paksakan putra-putri Anda, putra-putri kita masing-masing, bahwa mereka harus menjadi seperti yang kita inginkan. Karena mereka punya zaman berbeda, teknologi tidak sama, buku pelajaran dan instruktur pun berbeda. Karenanya hasilnya pasti berbeda. Nah, coba lihat Bante dan sama Nera dengan kecanggihan teknologi yang luar biasa kan ya. Bisa buat siaran ini begitu indah di frame ya, atau di bingkai YouTube. Ini kan kalau tahun 80-an Bante sama Nera mana ada. Betul tidak? Iya. Nah, jadi kalau misalnya saya memaksakan orang tua yang lahir pada zaman kolonial, ya, anggaplah saya milenial gitu kan ya. Maka orang tua yang lahir di zaman kolonial alias tahun 60-an, 70-an, tidak mungkin mereka akan mudah mempelajari sesuatu yang sangat mudah dipelajari oleh milenial saat ini. Jadi intinya sama Nera Bante, tidak ada orang yang bisa mencakup semua keahlian di dunia ini. Ya. Itu. Dokter Po, itu berkenaan dengan kecerdasan di bidangnya masing-masing. Dokter Po kan sampai sekarang kan mengadakan public speaking online itu kan di The Energetic People Development itu ya.
Iya, betul. Nah, apakah Dokter Pom melihat bahwa semua orang yang tergabung dan ikut pelatihan di sana, apakah memang semua berbakat untuk bidang komunikasi? Atau mereka justru ada yang sekedar ikut-ikutan aja gitu loh? Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus sama Nera. Ini justru menjadi sebuah pembuktian bahwa rencana itu ada. Rencana itu ada. Para penonton Taste of Truth yang saya hormati, saya menyampaikan begini. Manusia itu, untuk menjawab pertanyaan sama Nera Abi Sarano ya, barusan tadi ini, manusia itu kalau diibaratkan yang saya tahu ya, ada filosofinya seperti kayu bakar. Ada 4 jenis kayu bakar. Kayu bakar pertama, basah kuyup. Kalau mau kita sulut dengan api supaya terbakar, dia harus dikeringkan dulu. Ini adalah tipe manusia yang memiliki kecerdasan paling bawah. Sehingga kalau mengajari orang ini dibutuhkan waktu beberapa kali dan dibutuhkan waktu beberapa saat. Ya, ini kayu bakar basah kuyup. Lalu jenis yang ketiga, kayu bakar setengah kering, setengah basah. Artinya apa? Jika mengajarkan orang ini, kita butuh waktu yang mungkin relatif lebih sedikit dibandingkan mereka yang berada di posisi kayu bakar basah kuyup tadi. Artinya lebih sedikit gitu ya Bante sama Nera. Ini yang ketiga. Nah lalu yang kedua, kayu bakar lembab. Nah kalau kita sulut api, dia butuh waktu yang relatif lebih sedikit dibandingkan jenis kayu bakar yang ketiga dan keempat. Dan kayu bakar yang terakhir adalah kayu bakar yang kering kerontang, di mana kalau kita sulut api langsung menyala. Itu orang cerdas, orang pandai. Seturut dengan pertanyaan sama Nera Abi Sarano tadi, apakah di kelas-kelas saya ada orang yang sangat cepat bisa mengikuti dengan cepat pelajaran yang saya berikan? Ada. Itulah kayu bakar kering kerontang. Lalu mereka yang kelihatannya rencananya tidak terlalu kuat di dunia bicara, di dunia public speaking, maka mereka akan termasuk kepada kayu bakar jenis ketiga, keempat, ketiga, dan kedua. Jadi mengajarnya pun berulang-ulang. Kemarin pernah Bante sama Nera saya memberikan ini ya, materi tentang modul 2 yaitu menata suara. Ini menata tidak suara gampang. Untuk memikat orang lain ya. Yes, betul sekali sama Nera. Nah, ini kan sedang akan saya adakan bulan depan ini, Bante. Sebelum ke sana, beritahu terlebih dahulu Dr. Po berkaitan dengan modul-modul yang ada di dalam EBTC itu. Oh ya, boleh. Saya sampaikan sedikit, nanti akan saya teruskan soal yang tadi ya, yang pertanyaan sama Nera tadi. Jadi di IPDC ini ada 6 modul ya. Jadi modul pertama itu tentang bagaimana menyusun konsep. Kenapa saya buat modul-modul ini? Supaya orang fokus pada bidang itu, supaya mahir, menguasai intinya secara benar begitu. Kalau saya nyambi-nyambi dicampur dengan ini dan dengan itu, saya khawatir hasilnya tidak bagus ya. Jadi modul 1 yaitu adalah modul tentang menyusun konsep bicara. Modul 2 itu untuk menata suara. Bagaimana kita berbicara, kita dengar suara Bante jelas, suara Samandra Abi Sarano jelas, suara saya juga mudah-mudahan jelas. Ini ada ilmunya, menggunakan dinamika suara yang baik, ya kan, efek drama dan lain-lain. Itu modul 2. Kemudian modul 3 tentang bagaimana kita supaya pede. Ya, banyak orang kan tidak pede. Bagaimana cara mengatasi supaya pede. Modul keempat tentang bahasa tubuh. Nah, ketika kita berbicara bagaimana? Kalau penonton lihat kan saya begini-begini, kadang begini-begini. Nah, ini kan bahasa tubuh. Yang offline, yang online ya. Kalau di offline mungkin penonton sebagian barangkali pernah lihat saya dalam tanda petik menggila di atas panggung. Begini ya, Dokter Po ya. Itu bahasa tubuhnya. Itu modul keempat, modul kelima, bagaimana memiliki kemampuan berbicara yang baik. Di modul ke-6 yang baru kemarin berakhir, bagaimana berbicara lebih baik. Dan nanti di modul ke-7 itu sudah di program sertifikasi. Nah, jadi seturut dengan pertanyaan tadi sama Nera tadi, Bante, saya teruskan ya Bante ya. Ya, silakan. Nah, jadi di antara kelas yang sudah pernah saya adakan ini, dari sampai sekarang sudah ratusan tentu saja setiap program, setiap modulnya ya, itu ada yang cepat sekali menangkapnya Bante sama Nera. Ada yang mengenai suara nih, ini saya lucu nih ya, saya kadang-kadang mau ketawa tapi takut orang tersinggung gitu ya, peserta belajar gitu kan. Saya mengatakan di modul 2 tentang menata suara ini, saya bilang Ibu, coba Ibu bisa nggak Ibu melakukan solmisasi dengan 1, 2, 3 oktav sesuai kemampuan Ibu. Jadi kan kalau solmisasi itu kan begini Bante sama Nera kan ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do.
naik Bu, naik oktav kedua. Kan harusnya kan dari do terakhir baru naik kan ya. Nah, tapi ibu ini bilang, oh saya bisa Pak, saya bisa 3 Pak. Oh keren, coba Bu. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. 2, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. 3 Bu, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Jadi sama. Iya, saya bilang Bu, solmisasi itu yang dimaksud dengan oktav dalam suara. Kenapa penting? Karena ketika nanti kita berada di panggung atau ketika kita berbicara, tidak mengetahui jenis suara sendiri, kita susah untuk menempatkan diri kita, ya, menyampaikan pesan kita kepada penonton. Nah, harusnya kan solmisasi itu naik ya kan ya, dari do terakhir naik lagi, terus menerus sampai kita bisa berapa oktav. Nah, kira-kira begitulah Samanera. Ternyata tidak semua orang paham. Pernah satu kelas 15 orang, bablas satu pun tidak ada yang bisa melakukan solmisasi. Saya juga bingung kenapa gitu ya. Nah, itu mungkin menandakan sesuai dengan tema kita hari ini ya, passion atau rencana, belajar apa yang kita sukai. Mungkin dia tidak terlalu minat di dunia ini, di dunia bicara atau public speaking ini. Mungkin dia minatnya di bidang yang lain ya Bante, Samanera, kan kita nggak tahu. Ya, seperti itu kira-kira Samanera. Tidak bisa sempurna lah. Mungkin Samanera dosen, kemudian Bante juga seorang dosen, pasti punya mahasiswa yang kira-kira ya begitu juga. Oke, berarti Dokter Po kalau kita ikut EPDC tadi untuk program PSOL-nya itu, kita harus ikut dengan 7 batch itu ya? Ya, memang sebaiknya kita mengikuti semua supaya kita dapatnya utuh. Kalau Samanera Bante ingat, mungkin penonton Taste of Truth barangkali lebih paham daripada saya, ada yang namanya kan itu ISO. Nah, ada namanya ISO. Nah, ISO itu kan sebetulnya kemampuan kecil-kecil dirangkai jadi satu. Nah, maka kenapa dipecah menjadi 7 modul, 6 modul pertama untuk ke-7 sertifikasi, supaya saya ingin sebetulnya orang betul-betul mahir di bidang yang dia ambil gitu. Kalau dia ambil menyusun konsep di modul pertama, begitu dia selesai, saya kok rasanya punya keyakinan, kalaupun dia tidak mahir-mahir amat, dia pasti lebih mahir dari yang tidak mengambil kelas itu. Ya, dalam arti menyusun konsep. Nah, jadi tidak dicampur tuh sama Samanera Bante. Ketika betul-betul modul 1 tentang katakanlah organizing speaking concept gitu ya, dia hanya itu yang dibahas. Tidak ada mengenai suara, tidak ada mengenai percaya diri, tidak ada mengenai bahasa tubuh, tidak ada yang lain-lain pokoknya. Fokus ke situ. Baru kemarin saya 7 jam itu Bante, kemarin saya baru hari Minggu yang lalu 7 jam itu, satu modul 6 jam sebenarnya, tapi teorinya 6 jam, praktiknya sih 7 jam Bante. Biasanya 7 sudah agak lelah, saya bilang ya sudah, yang penting sudah paham apa yang kita pelajari hari ini. Nah, dari kecil-kecil ini, maka dia akan nanti membentuk sebuah yang besar. Begitu ya. Nah, sebuah yang besar itulah yang disebut sebagai hasil dari pembelajaran yang kecil-kecil itu. Begitu, Bante, Samanera. Oke. Berarti satu batch itu 6 jam, kalau dikali 7 bisa 42 jam itu ya? Iya, betul sekali. Ya. Itu berarti satu batch itu 6 jam ya, ditempuh dalam 1 hari? Ya, Bante. Jadi saya sengaja membuatnya menjadi 1 hari, agar peserta tidak usah terlunta-lunta menunggu waktu belajarnya, begitu, Bante, Samanera. Jadi mereka belajar 6 jam itu, mendapatkan 1 modul, selesai 1 modul. Jika ingin melanjutkan ke modul yang lain, terserah. Tetapi modul-modul ini yang saya buat tidak perlu mengikuti secara berurutan, Bante, Samanera. Jadi pas modul yang keluar apa, ikuti saja dulu. Nanti kalau ada lagi keluar modul yang belum diambil, silakan mengikuti modul-modul yang pas hari itu, pada saat itu sedang diluncurkan. Begitu. Oh, bisa random jadinya ya? Nggak harus berurutan begitu. Oke. Benar sekali. Berarti, Dokter Po, kalau misalnya kita gagal di dalam managing voice, misalnya akan di modul kedua, kita bisa ulang lagi gitu ya? Boleh. Ada peserta yang mengulang dua kali, bahkan 3 kali. Gara-gara dia tidak bisa solmisasi. Itu kayu basah mungkin, Dokter Po ya? Iya. Itu. Rencananya tidak di situ. Ya, saya sengaja mengulang-ulang kata rencana untuk penonton Taste of Truth supaya kita terbiasa dengan kata passion. Ya, dalam bahasa Indonesia disebut rencana begitu ya. Oke, Dokter